Bapak Ibu Jemaat, disilakan untuk berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 106 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, terang matahari. Dan betapa hinanya diri kami. Yesus, Tuhan kami, kasih sayang-Mu menerangku kami yang lelah, tak berdaya, dan lemah ini. Kehidupan kami bersyukur karena cinta kasih dan sayang Tuhan. Engkau telah datang menemui kami orang-orang Papua yang hidup di negeri ini. Terjadi teofani hari ini untuk kami semua. 170 tahun lamanya Engkau telah membuat perkara yang besar untuk kami yang hidup di atas negeri ini, di mana tabir kegelapan telah dibuka melalui pekabaran Injil oleh hamba-Mu, Otto dan Geisler. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan berita Injil itu lagi. Oleh sebab itu, berkatilah kami. Berikanlah kami pengertian, supaya ketika kami membaca, kami mengerti, dan kami menjadi pelaku daripada firman ini. Hamba-Mu, Pendeta Dr. Sutris Sumihe, yang akan menyampaikan sabda ini, memberkati hamba-Mu, baiklah hamba ini menjadi luar biasa, supaya ketika hamba-Mu menyampaikan sabda ini, menjadi pedoman, tujuan, dan arah dari kehidupan kami yang hidup di tanah ini. Bersatulah kepada kami yang Tuhan Allah, karena kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Roma pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan firman Tuhan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian sabda Tuhan. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kamu sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka seperti berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus.
Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah ditangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercatat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyangkok cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyangkok kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan cangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Ada keadilan di tanah ini, ada kemuliaan bagi Tuhan di tanah ini. Tapi acap kali kita tidak menemukan seperti itu. Papua merupakan taman yang indah, surga yang jatuh ke bumi, taman surgawi yang ada di bumi. Tapi kita kadang-kadang menyaksikan seakan taman ini berada dalam keadaan hancur. Mari kita simak lagu ini.
kepada Tuhan, agar bangsa ini tak sajikan harta. Pasti ku hidup damai selalu. Pasti ku hidup damai selalu. Pasti ku hidup damai selalu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sudah 170 tahun Papua ada dalam Injil. Dan oleh Injil itu, Papua yang sering digambarkan oleh para sendeling sebagai takhta iblis, hari ini Papua adalah takhta Allah oleh karena Injil. Hari ini kita bukan berada di takhta iblis, kita berada di takhta Allah. 170 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ketika Otto dan Gessler tiba di pulau ini, mereka menyatakan satu pengakuan yang luar biasa bagi Tuhan. Dengan nama Allah kami menginjak tanah ini. Karena nama Allah itulah Papua yang tadinya digambarkan sebagai takhta iblis, dia menjadi takhta Allah hari ini. Papua yang ada dalam kegelapan, karena Injil itulah, karena nama Allah itulah, hari ini Papua adalah terang. Kita orang Papua yang sebelum ada Injil hidup dalam kegelapan, tetapi oleh Injil kita sekarang adalah anak-anak terang. Karena itu moto orang Papua, anak-anak Papua hari ini adalah, memang dahulu kami adalah kegelapan, tetapi sekarang kami adalah terang di dalam Tuhan. Mari kita ucapkan sama-sama pernyataan ini. 1, 2, 3. Memang dahulu kami adalah kegelapan, tetapi sekarang kami adalah terang di dalam Tuhan. Luar biasa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, refleksi kita dalam hari yang bersejarah ini akan berlangsung di bawah tema keselamatan telah berlangsung bagi bangsa Papua. Sekali lagi, keselamatan telah berlangsung bagi bangsa Papua. Keselamatan itu Bapak Ibu punya 3 waktu. Pertama, waktu keselamatan itu adalah waktu yang lalu. Karena itu kita berbicara tentang keselamatan telah berlaku bagi bangsa Papua. Keselamatan juga punya waktu sekarang. Karena itu kita bisa berbicara keselamatan sedang berlaku bagi bangsa Papua. Yang ketiga Bapak Ibu, keselamatan itu punya aspek eskatologis. Karena itu kita berbicara mengenai keselamatan yang akan datang bagi bangsa Papua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, di masa yang lalu keselamatan ini dinyatakan kepada umat Allah, yaitu umat Israel. Umat ini menerima janji keselamatan dari Allah lewat leluhur mereka Abraham. Bahkan Allah menjaga umat ini supaya mereka hidup di dalam keselamatan. Allah memberikan 10 perintah bagi mereka, yang dalam gereja-gereja kita sering kali kita bacakan sebagai hukum Tuhan. Ini tujuannya untuk menjaga bangsa itu supaya mereka tetap hidup di dalam keselamatan.
Tetapi Bapak Ibu, bangsa ini dikenal dengan bangsa yang juga tidak patuh dan tidak setia. Mereka seringkali tidak menjaga keberadaan mereka sebagai bangsa yang sudah dalam keselamatan. Karena itu dalam ayat 11 pembacaan kita, Rasul Paulus bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Apakah bangsa yang sudah diselamatkan itu yang tidak taat kepada Allah, mereka tersandung dan harus jatuh? Paulus sendiri menjawab pertanyaan ini dan mengatakan sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Mengapa? Dan ini jawaban Rasul Paulus. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Oleh pelanggaran mereka, umat Allah itu, keselamatan juga sampai kepada bangsa Papua. Bapak Ibu yang terkasih, Israel yang melanggar hukum Tuhan, yang tidak setia, tidak dibinasakan, tidak dihukum, tidak dihabiskan. Malah Allah membiarkannya dan Allah menyelamatkan bangsa yang lain. Menyelamatkan bangsa yang lain adalah cara supaya bangsa itu melihat dan mereka memperbaiki diri, dengan kata-kata Rasul Paulus, supaya ada rasa cemburu bagi bangsa Allah itu, sehingga mereka memperbaiki diri dan betul-betul hidup dalam keselamatan Allah. Jadi kehadiran umat Allah Bapak Ibu di antara bangsa-bangsa memiliki makna kesaksian. Sekali lagi, kehadiran umat Allah di antara bangsa-bangsa memiliki nilai kesaksian. Begitu juga kita sebagai umat Allah, kita ada di negeri ini, kita ada di republik ini, kita ada di dunia ini sebagai kesaksian. Kesaksian tentang apa? Kesaksian bahwa keselamatan Allah telah terjadi di tengah bangsa ini. Bapak Ibu yang terkasih, Israel yang tidak patuh kepada Allah, Israel yang tidak setia hidup dalam keselamatan, tapi dia menjadi berkat kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Apalagi kalau dia sempurna hidup di hadapan Allah, dia pasti menjadi berkat yang luar biasa bagi bangsa-bangsa. Dan kita percaya sampai hari ini umat Allah ini tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini pelajaran berharga bagi kita orang Kristen di tanah Papua. Di dalam Kristus hari ini orang Kristen adalah anak-anak Tuhan. Karena itu kehadiran dan keberadaan sebagai anak-anak Tuhan mempunyai pengaruh bagi orang lain. Sekali lagi, keberadaan dan kehadiran anak-anak Allah, keberadaan dan kehadiran orang yang hidup dalam keselamatan mempengaruhi orang lain menjadi tidak aman ketika kita hadir. Lihat saja Bapak Ibu, pengalaman kita gereja-gereja, ada gereja yang dibakar, ibadah-ibadah dihalangi, Natal juga dilarang. Ini pengalaman gereja-gereja. Ini menunjukkan bahwa keberadaan dan kehadiran umat Allah itu sangat mempengaruhi. Padahal kita orang Kristen tidak baik-baik amat. Apalagi kalau kita sempurna di hadapan Allah, seperti Allah minta bagi umatnya, sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Luar biasa pengaruhnya. Ini tanda bahwa kita betul-betul
merupakan tanda keselamatan, tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di masa lalu Bapak Ibu, sekali lagi bangsa Israel umat Allah itu adalah bangsa yang secara khusus dipilih oleh Allah, dibentuk oleh Allah sebagai bangsa yang sudah diselamatkan. Karena itu kehadirannya juga menjadi berkat. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam surat ini mengatakan kita dicampokkan ke dalam pohon zaitun yang sejati. Kita dicampokkan, kita ditempelkan ke dalam pohon zaitun yang sejati itu. Dan sama seperti pohon zaitun yang sejati itu, kita yang dicampokkan ke dalamnya juga berada dalam keselamatan dan misi keselamatan yang sama. Karena itu seperti umat Allah, kita yang dicampokkan, kita yang cabang-cabangnya dari pohon zaitun yang sejati itu, kita juga harus hidup dalam kekudusan. Sebab Rasul Paulus bilang, kalau roti utamanya kudus, maka seluruh adonan itu kudus. Kalau akar itu kudus, maka cabang-cabangnya juga harus kudus. Kita adalah cabang-cabang karena dicangkokkan ala pohon zaitun yang sejati melalui Yesus Kristus. Karena itu kita sedang berada dalam keselamatan Allah. Berada dalam keselamatan Allah Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Sebab kita yang jauh dari Kristus, kita yang bukan umat Allah, tapi ketika kita di dalam Kristus, iman kita dalam Kristus, kita dicangkokkan, kita ditempelkan dan menyatu dengan Allah. Dan hari ini kita adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak terang seperti moto hidup kita. Karena itu bagi anak-anak Allah, kuasa dosa dan kejahatan itu adalah masa lalu bagi kita. Hari ini tidak ada kuasa dosa dan kejahatan dalam kehidupan anak-anak Allah. Itu sudah masa lalu. Itu hal yang terjadi sebelum ada Injil. Mungkin juga itu harus kita katakan, itu terjadi sebelum 170 tahun Injil ini. Karena itu jangan berikan ruang bagi iblis dan sewanggi untuk mempengaruhi keselamatan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, 170 tahun Papua ada dalam Injil. Dan sekali lagi ini tanda kasih sayang Tuhan bagi kita, tanda rahmat Tuhan bagi kita, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kita, jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita tinggi hati, tetapi takutlah akan Tuhan. Jagalah keselamatan kita, jangan kita menodai keselamatan itu. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa menodai keselamatan. Kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik yang berlebihan dan tidak terkendali akan mencemarkan keselamatan yang ada pada kita. Karena hari ini kita adalah anak-anak terang. Tetapi Bapak Ibu, kita bukan hanya menyatakan bahwa kita ada sebagai anak-anak terang. Kita juga harus betul-betul membuktikan
bahwa keselamatan itu telah dan sedang berlangsung bagi bangsa Papua. Hari ini kita orang Dore dan orang Arfak mendiami satu kota yang disebut kota Injil, yaitu kota Manokwari. Di kota ini pun tinggal berbagai kelompok suku, kelompok masyarakat yang berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, bahkan berbeda kepentingan. Dan ini hanya terjadi karena Injil. Sekali lagi, orang-orang yang berasal dari berbagai tempat yang diam di negeri ini bersama orang Dore dan orang Arfak itu hanya dimungkinkan oleh karena Injil. Di luar Injil itu mustahil, Bapak Ibu. Karena itu, ketika kita berada di tempat ini, kita berada di kota Injil, kita berada di pulau Tuhan, mari kita betul-betul menjaga, berkomitmen, kita menjaga, kita hidup di dalam keselamatan Tuhan. Karena itu di kota Injil ini, kuasa dosa dan kejahatan sudah harus menjadi masa lalu. Tidak boleh ada ruang bagi iblis dan swangi sekali lagi melakukan kejahatan untuk menodai keselamatan dan kekudusan kota Injil. Kota keselamatan ini, kota Allah ini, dari mimbar ini dalam nama Tuhan, kita khususnya orang Dore dan orang Arfak diamanatkan oleh Tuhan untuk menjaga kekudusan kota Injil, selalu menjaga keselamatan Allah di tempat ini, agar Allah dimuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Bapak Ibu, kita bukan hanya menjaga agar tidak ada kejahatan di kota Injil, tetapi kita juga harus membangun kota ini agar kota ini ada dalam kehidupan yang adil, damai dan sejahtera. Sebab itu tanda dari keselamatan. Hidup yang adil, hidup yang sejahtera, hidup yang damai, itu adalah tanda keselamatan. Di kota Injil setiap orang harus merasa dan mengalami keadilan dalam semua aspek kehidupan. Di kota Injil setiap orang patut merasa damai dan aman dan tidak merasa terancam karena ada begal-begal yang berkeliaran di kota Injil. Di kota Injil setiap orang patut hidup sejahtera, dan karena itu tidak boleh ada kemiskinan di kota Injil. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita bekerja mewujudkan keadilan, mewujudkan kedamaian, mewujudkan kesejahteraan di kota ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, di kota ini, di pulau ini, di tanah ini, Bapak Ibu, kita berada dalam Injil dan menjadi anak-anak terang. Tidak ada lagi kegelapan dan kuasa dosa yang harus ada di negeri ini, sebab kita berada dalam keselamatan. Tetapi kita harus nyatakan dan buktikan bahwa keselamatan itu telah dan sedang berlangsung. Kita harus buktikan dan nyatakan bahwa keselamatan itu sedang terjadi. Kita bukan hanya menjaga agar tidak ada kejahatan di kota Injil, tetapi juga harus membangun kota ini agar kota ini hidup dalam damai, hidup dalam keadilan, hidup dalam kesejahteraan. Di kota ini setiap orang harus merasa sungguh-sungguh ada keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, oleh karena itu di hari yang bersejarah ini, tanggal 5 Februari
2025. Kita perbaiki mindset dan perilaku kita bergereja dan bermasyarakat. Kita harus menjadi gereja-gereja yang dalam situasi apapun menyatakan keselamatan Allah dengan berjuang dan bekerja untuk kehidupan yang adil, damai dan sejahtera di tanah ini. Sebagai warga masyarakat di kota ini, di tanah Papua ini, mari kita berlaku adil satu terhadap yang lain dan menjauhkan diri dari perselisihan dan konflik serta perseteruan antara kelompok suku. Marilah kita gunakan semua potensi yang kita miliki, potensi gereja, potensi pemerintah, potensi adat, untuk membangun kota Injil menjadi kota yang adil, kota yang damai, kota yang sejahtera. Mari kita manfaatkan semua kekayaan di negeri ini, kekayaan tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, untuk membangun tanah Papua menjadi negeri yang dipenuhi dengan susu dan madu, karena ada keadilan, ada kedamaian dan kesejahteraan di negeri ini. Sebab keselamatan Bapak Ibu telah dan sedang berlangsung di tengah-tengah bangsa Papua. 170 tahun sudah kita ada dalam keselamatan. Tetapi hidup yang adil, hidup yang damai, hidup yang sejahtera masih menjadi mimpi bagi kita. Kadang-kadang dia menjadi mimpi buruk. Karena itu marilah di atas pulau Mansinam ini, pulau di atasnya Otto dan Geisler mengaku kepada Allah, dengan nama Allah kami menginjak tanah ini. Kita juga hari ini mengaku di hadapan Allah, kami menginjak tanah ini di hadapan Allah. Gereja-gereja mengaku di hadapan Allah, menginjak tanah ini, melayani tanah ini dalam nama Allah. Pemerintah juga mengaku bahwa dengan nama Allah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di negeri ini. Masyarakat adat juga mengaku bahwa dengan nama Allah kita hidup dalam adat yang akan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita ada di dalam negeri yang sudah hidup dalam keselamatan. Dan di dalam negeri ini kita memiliki 6 provinsi Bapak Ibu hari ini. Dalam Injil yang ke-170 tahun, Papua terbagi dalam 6 provinsi. Tetapi di hari ini, di tempat ini, di pulau Tuhan ini, berapapun provinsi di Papua yang nanti akan datang, tetapi GKI di tanah Papua tetap satu. Amin. Sekali lagi, berapapun provinsi yang nanti akan lahir di waktu-waktu akan datang, tetapi gereja Kristus, gereja Kristen Injili di tanah Papua tetap satu. Kita ada di wilayah Papua yang sangat kaya luar biasa. 6 provinsi terletak di wilayah yang sangat kaya. Tapi kita adalah wilayah yang termiskin di Indonesia. Ini paradoks Papua. Kita ada di tanah yang kaya tapi kita miskin. Kita ada di tanah yang luar biasa kekayaannya. Sungaimu mengalirkan emas, Papua sungaimu mengalirkan emas. Tetapi kita berada dalam kemiskinan. Kita menjadi provinsi yang miskin. Ini paradoks Papua yang harus dijawab oleh gereja-gereja hari ini. Ini paradoks Papua yang harus dijawab oleh pemerintah hari ini. Ini paradoks Papua yang harus dijawab oleh adat hari ini. Mengapa kita kaya tapi kita miskin hari ini? Ini paradoks Papua.
yang harus kita jawab, baik oleh gereja, oleh pemerintah maupun oleh masyarakat adat. Sebab sudah 170 tahun Injil ada di tanah ini, Papua hidup dalam Injil. Tapi realitas kehidupan bangsa Papua masih dalam kemiskinan. Sekali lagi, ini realitas, ini paradoks Papua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, 100 tahun terakhir ini sudah terbukti doa yang luar biasa dari Kena, doanya di Aitu Mary. Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Orang boleh pintar, punya pengetahuan, punya marifat, tapi yang akan bangkit memimpin bangsa ini adalah dia sendiri. Hari ini orang Papua sudah bangkit memimpin dirinya sendiri. Lihat saja gubernur, lihat saja bupati, lihat saja wali kota, lihat saja kepala-kepala kampung, lihat saja dosen-dosen, profesor-profesor. Hari ini Papua telah bangkit untuk memimpin dirinya sendiri. Doa ini telah didengar oleh Allah di sorga. Tetapi Bapak Ibu, kenapa kita bangkit memimpin negeri kita sendiri, tapi masih ada kemiskinan, masih ada kebodohan, masih ada orang Papua yang tidak bisa membaca, masih ada penatua yang buta huruf. Ini paradoks juga hari ini, paradoks Papua yang harus dijawab oleh gereja, yang harus dijawab oleh pemerintah, yang harus dijawab oleh masyarakat adat, yang harus dijawab oleh lembaga-lembaga pendidikan, universitas di tanah Papua. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita gagal menghayati nilai historis dari peristiwa Mansinam dengan Aitu Mary. Jangan-jangan kita bangkit membangun Papua, tapi tidak dalam nama Allah. Jangan-jangan kita memimpin daerah-daerah kita, tapi bukan dalam nama Allah. Jangan-jangan kita memimpin berbagai organisasi, berbagai kegiatan-kegiatan dalam tanah ini, di tanah ini, tapi bukan dalam nama Allah. Apapun jawaban Bapak Ibu hari ini, tapi satu hal yang pasti, tanah Papua hanya bisa menjadi tanah yang adil, tanah yang damai, tanah yang sejahtera ketika kita bangun di dalam nama Allah. Di luar nama Allah tidak mungkin terjadi. Buktinya Otto dan Geisler ketika datang di tempat ini, Papua itu adalah takhta iblis, tantangan luar biasa. Tapi dalam nama Allah Papua berubah luar biasa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kehadiran kita di sini menunjukkan bukan saja kita bersyukur di rumah Tuhan, di pulau Tuhan ini, tapi kita mau berkomitmen untuk membangun negeri ini, menyatakan tanda-tanda keselamatan ini. Karena itu kita akan berdansa dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan berdansa untuk menyatakan keselamatan, agar keselamatan Allah betul-betul hadir di tempat ini. Mari kita simak lagu ini. Kiranya oleh lagu ini kita didorong, kita dibangkitkan sebagai bangsa yang sudah hidup dalam keselamatan. Kita bekerja untuk keadilan, kita bekerja untuk kedamaian, kita bekerja untuk kesejahteraan negeri ini. Mari kita simak baik-baik lagu ini dan bangun komitmen bagi tanah Papua, bagi kemuliaan Allah.
membawa selamat. Injil membawa keselamatan untuk bangsa Papua. Injil menyatukan. Injil menyatukan bangsa Papua. Hari ini kita berada di tempat yang Tuhan khususkan bagi kemuliaan-Nya. Semua suku-suku Papua ada di tempat ini. Oleh karena Injil yang menyatukan kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin.